Saatnya kita beralih ke puncak klasemen IPL. Siapa lagi kalau bukan Liverpool yang menang berkat gol Nunez dan Jota dari tim promosi Burnley. Ini dua fans Liverpool ada di samping gua lagi ya. Secara permainan Liverpool kelihatan banget banyak lobangnya, terutama di lini pertahanan kemarin. Beruntung finishing pemain Burnley kemarin jelek banget lah. Gue bilang Burnley kualitasnya katanya kan kalau di kemarin di EFL Championship City-nya EFL nih. Ternyata waktu begitu masuk naik kasta ke Premier League nggak ada apa-apanya kan. Nah lo kemarin lihat gimana kemarin Liverpool overall secara permainan? Ngeliat performa Liverpool ya jelas kayak yang banyak buat tonton di Liverpool musim ini. Performa biasa-biasa aja tapi mendatangkan 3 poin. Ini udah sering banget terjadi di Liverpool musim ini. Mereka bisa menang walaupun mereka mainnya biasa-biasa aja. Dan itu tadi malam gue ada beberapa poin positifnya, diantaranya ya Darwin Núñez akhirnya ngegolin lagi. Setelah berbelas-belas match nggak ngegolin, gue udah juga di episode lalu gue udah kritik dia ini udah bukan wonderkid lagi, udah bukan talent muda lagi yang bisa dilindungin sama pelatih sedemikian rupa. Tapi Klopp masih mainin dia, ini bukti kepercayaan Klopp ini masih gede buat dia. Ini masih dia lakuin dan akhirnya dia ngegolin. Ya walaupun performa dia habis ngegolin udah gitu aja, itu hilang juga permainan yang tapi kan sebelum-sebelumnya dia banyak kontribusi tapi nggak ngegolin. Sekarang kontribusinya minim tapi ngegolin gitu kan. Iya, kemarin, ada ngegolinnya itu positif ya. Tapi belakangan dari lawan Arsenal gue ngeliat dan juga tadi malam itu masalah dia masih sama. Dia kayak apa ya, dia nggak bisa tahu kapan dia harus bergerak di posisi onside karena berkali-kali kejebaknya di posisi offside terus kayak lawan MU juga. Jadi ini pemain masih ada masalah, jelas masih ada masalah dalam diri dia. Tapi yang gue salut dari permainan Liverpool semalam ya Endo sih, lagi-lagi si Endo ini pemain yang istilahnya dalam 3-4 pekan terakhir nih diceburin ke sistem Liverpool yang dimana nggak punya DM murni defensive midfielder, tapi dia diceburin di festive period Desember kayak begini dan juga performanya solid aja sih. Gue bilang nggak ada performa yang lebih kurang dari rating 5 ke bawah lah, selalu ngasih 6 atau 7 dan gue rasa cukup puas Liverpool bisa melewati bulan Desember ini tanpa kekalahan. Walaupun jelas poin gue dari segi performance nggak ada bagus-bagus ya Liverpool dari segi permainan. Dan kemarin Jota juga ngegolin, berarti kan artinya udah balik lagi. Udah banyak pilihannya makin lengkap nih. Tapi justru perhatian gue ada Luis Diaz nih sekarang yang makin menurun. Walaupun kemarin banyak beberapa peluang juga dari dia. Cuman efektivitas dari dia nih kelihatan banget nggak ada gitu. Ya terutama kan yang luar biasa dari dia itu kan one on one-nya, dribblingnya itu kan yang luar biasa dari dia. Nah itu sama sekali nggak ada. Kemarin kelihatan banget bola-bola tuh ya dia tuh bisa melakukan itu kira-kira kalau udah ada di sepertiga terakhir, udah mendekati kotak baru dia bisa melakukan itu. Gocek kiri kanan sedikit masuk itu bisa. Cuma kalau dari jauh dia udah nggak bisa lagi ngelakuin itu. Sementara yang dibutuhin dari Liverpool kan ya itu dia nyisir dari sisi kirinya, dia ngelewatin berapa pemain back, lalu ngasih umpan atau dia nembak dari situ. Nah itu yang nurun jauh dari dia. Ya cuman baliknya Jota, Núñez makin pede dan makin terlibat sebetulnya menurut gua di gamenya makin terlibat. Kemarin berapa kali nggak maksa untuk nembak, ngasih umpan ke Salah, ngasih umpan ke Gakpo, berapa sisi ke Endo juga ya sempat ngasih umpan juga. Keterlibatan dia udah mulai nyatu lah, makin nyatu gitu dibandingkan kemarin terlalu kayak asik sendiri aja gitu, mau di sisi kiri mau di tengah, terlalu detach dari sistem. Tapi sekarang gue udah ngeliat dia sistemnya udah jalan, cuma siapa yang harus di samping dia. Gue selalu nggak ngeliat dia sama Luis Diaz itu posisi yang kayaknya nggak akan dimainin lagi tuh. Pasti entah Jota, entah Gakpo kalau yang dimainin bareng si Darwin Núñez. Jadi ya permutasi posisi di depan itu ya akan terus berganti. Baliknya Jota ya sinyal positif lagi, masuk festive period lu dapat pemain yang butuh waktu sedikit untuk bisa mencetak gol. Itu kan Jota kan, lu cemplungin di menit keberapa ya dia selalu bisa kontribut, tiba-tiba bikin gol aja. Walaupun mainnya nggak bagus. Iya walaupun mainnya biasa aja gitu. Gue lihat Jota itu di setengah tahun pertama keren banget waktu dia pindah dari Wolves ya. 6 gol habis itu menurun. Maka dari itu sama cedera juga dia, cedera lama juga. Ya oke. Habis itu nggak kelihatan lagi sampai sekarang. Gue bilang nggak kelihatan bahwa dia kemarin kebetulan cetak 1 gol bukan berarti dia lagi kembali lagi kan. Luis Diaz sama ceritanya. Gue nggak tahu apakah ceritanya kayak Jota atau nggak. Awal-awal keren banget Luis Diaz. Tapi semenjak cedera kasus bokapnya nggak kelihatan bisa bangkit, bisa nggak. Yang jadi masalah dengan Liverpool kan sangat salah FC. Salahin friend. Iya. Ini yang jadi masalah dengan Liverpool. Sampai kapan? Salah ini juga manusia dan tambah lama kan tambah tua. Sampai kapan mau digendong sama Salah terus? Sekali-sekali Salah nggak berkontribusi, tapi yang lain terlalu tidak konsisten. Semua pemain yang muda mendatang, mau itu Endo, Szoboszlai, Gakpo, Gravenberch, Núñez, nggak ada satu pemain yang konsisten selain Salah di depan ya. Dan ini yang that's why si Klopp kan selalu melakukan rotasi, terutama di tengah.
Sekarang karena menang-menang, ugly win, happy apa ya. We'll see. Sampai kapan? Nggak mungkin lo ugly win terus sampai satu musim. Dan perhatian gue kali ini depan salah satunya Gakpo ya. Dalam 5 match, 6 match terakhir dia selalu main, tapi uniknya posisinya nggak pernah stay satu posisi Iya, terus. berubah terus. Bahkan sesekali juga 2 match malah dimainin sebagai gelandang, habis itu berubah lagi jadi striker di posisi yang tengah sentral. Terus kiri. Tadi malam geser lagi ke kiri, lawan Fulham digeser ke kanan. Gue khawatirnya sih, emang gue harap sih ini cuma eksperimentalnya si Klopp dong. Tapi gue khawatirnya jangan-jangan emang nih pemain nggak tahu juga posisi terbaik dia apa dan nggak tahu juga kontribusi terbaik dia ini harus ngapain. Jadi ini gue khawatir juga. Midfield atau second striker lah di belakang gitu, tapi di itu belakang kan agak kurang cocok sama sistemnya Klopp. Jadi gue masih agak ragu-ragu sama Gakpo ini, tapi gue harap format dia dampingin Nunes di kayak tadi malam, dia Gakponya start dari kiri, Nunes dari tengah, gue harap bisa dilanjutin, dan gue rasa Klopp pelatih yang tepat lah untuk bisa ngelanjutin performa lu di kiri gitu. Tapi kalau soal penurunan performa Diaz, yang gue sorotin di musim ini kenapa Diaz menurun banget ya jelas karena ada faktor cedera dan faktor bokap ya. Tapi dari segi taktikal gue juga nyorot ada faktor yang mempengaruhi permainan Luis Diaz. Dari winger Liverpool tuh selalu arahnya nggak pernah nyoba yang outside, dia selalu nyoba ke inside yang mana pemain udah pada padat di situ. Dan itu berkali-kali ngeliat si Diaz ketika contohnya lawan MU, lawan Dalo itu kan dia selalu inside kerebut, tapi nggak pernah nyoba situasi buang keluar bolanya take on kayak dia awal di musim pertama dia main di lebar banget. Karena take on-nya nggak jalan, dia udah kayak nggak berani melakukan take on lagi dia. Iya, dan dia agak kehilangan pace dia sih. Emang ini kelihatan banget pace dia menurun banget setelah cedera lutut ya. Cedera lututnya juga bukan 1 kali, tapi 2 kali dalam 1 tahun yang mana membutuhkan operasi dua-duanya. Sekalinya dia balik nemu performa lumayan di awal musim, agak lumayan performa dia di awal musim, tapi datang berita bapaknya dicuri dan nggak tahu kabarnya gimana, dan itu gua rasa agak berpengaruh. Diculik dari barang dong gua gitu. Bapaknya diculik berminggu-minggu nggak ada kabar, kan mengkhawatirkan bagi dia gitu. Jadi gua rasa butuh waktu lah. Tapi Klopp sendiri juga kalau nyalahin Klopp ada andilnya juga. Kenapa nih pemain nggak bisa dikasih istirahat dalam waktu yang cukup? Mungkin ada dorongan dia yang mau main juga, tapi gue ngeliat pemain ini emang pemain yang butuh diistirahatin untuk sekarang ini. Nah, ini ngomong lagi ada Mas Haryo nih ngomongin Liverpool juga. Lawan Arsenal kemarin penalti Odegaard tuh harusnya penalti nggak? Harusnya penalti nggak? Handsball. 50-50 kan gue bilang kan. Aman. Nah, berapa episode gue coba jelasin ini dan selalu lu mentahin kan. Lu selalu mentahin apa pertimbangannya hands ya hands. Ada kan hands yang tidak menjadi penalti. Nah, ini kejadian. Itu baru gue tahu bahwa di FA itu ada law-nya. Oh iya. Lah memang kan selalu Law yang ke-12 karena lu nggak pernah sebut ada law-nya. Lu bilang 50-50 doang. Dan ini nggak 50-50. Kan semuanya ada law-nya memang. Maksudnya yang gue omongin nggak ada law-nya, semuanya ada law-nya yang gue omongin. Enggak, lu bilang 50-50. Kalau 50-50 itu tergantung objektivitas wasit. Lah memang ini kan infield decision. Bukan. On-field decision. Iya. Karena ada law-nya dan gue juga baru tahu. Maka kan dari si itu. VAR-nya kan ngomong, lo mau review atau enggak? Enggak, on-field decision. Bukan masalah review atau enggak. Jadi ternyata sekarang gue baru tahu kenapa hand sering kali nggak dikasih di Inggris. Law 12 di FA Handbook mengatakan bahwa lu kena tangan atau lengan selama itu tidak memperbesar badan. Memperbesar badan itu kan menurut wasitnya dong. Iya kan semua ada dasarnya. Iya, makanya selalu gue omongin kan itu. Enggak. Bentar, jangan dipotong dulu. Selama ini menurut aturannya, selama lu tidak memperbesar badan, itu bukan pelanggaran. Artinya kalau Odegaard kemarin, dia kejatuh, kepleset, kan tidak memperbesar badan. Dan seringkali kita lihat karena apa itu, selama tidak kalau memperbesar badan, itu penalti. Nah, disitulah diskusinya yang lu selalu bawa, apakah ini memperbesar badan atau kalian. Tapi kalau kita bahas ke sikonya Odegaard, ini jelas-jelas nggak ada hubungannya dengan memperbesar badan. Karena dia mau kepleset, dia sentuh secara tidak tidak sengaja. Oke, nggak mungkin dia sentuh sengaja dong. Ya kan? Nggak tahu, itu kan pertimbangan wasit. Ya masa dia, ya oke lah. Kalau dia kira tahu, logisnya kan nggak secara sengaja karena memang ada gerakan agak kepleset lah. Itulah kenapa fans Liverpool yang kecewa karena nggak dikasih penalti ya. Kalian coba belajar lah. Sampai gue posting di IG gue, bukan karena gue setuju, tapi ini pendapat FA bahwa inilah kenapa tidak diberikan. Gue bilang sampai detik ini ridiculous alasan untuk gue. Untuk gue hands is hands. Seperti di UEFA. Di Champions League. Tapi ini pendapat FA seperti itu.
bilang pemain basket lah apalah, tapi ya pemain. Ternyata gue baru tahu banyak fans Liverpool nggak jauh kayak fans MU, tololnya minta ampun. Tapi kan banyak juga fans Liverpool yang justru menerima ini. Salah satunya gue bilang ini fans, gue menerima penjelasan dari wasit dan gue juga menerima penjelasan dari PGMOL. Karena kalau gue bilang kalau ini sampai dihukum penalti, ini harus banget. Ini pemain yang sama sekali dia lagi off balance. Mungkin beda cerita kalau kenanya tangan di atasnya ini, yang salah satu tangan kanan yang di lebih tinggi itu. Mungkin itu kalau kena jadi handball. Beda cerita kalau dia memperbesar bodinya dengan tangan. Kan justru ini tangannya kan sama mendekat. sekali enggak. Ini yang di setiap edisi gue coba jelasin kan. Memperbesar itu kan kriteria memperbesar tuh apa? Ya makanya gue bilang lebar apa enggak, panjang apa enggak, fully extended apa enggak. Itu kan Proximity-nya pertimbangan masing-masing. Proximity-nya ada apa enggak? Itu kan semuanya ada di law. Tapi pertimbangan wasitnya satu-satunya kan mereka melihat pertimbangan masing-masing. Satu, terlalu lebar apa enggak? Lebarnya kan tiap wasit beda. Betul. Menurut gue ini enggak terlalu lebar. Menurut gue itu. Semuanya pasti ada acuannya pada tadi make dan body naturally bigger apa enggak. Itu yang menjadi marwahnya. Tapi tiap wasit turunannya kan beda-beda. Ya, betul. Tapi dalam kasus ini itu kan nggak ada hubungannya sama sekali dengan naturally bigger atau enggak. Karena dia lagi jatuh. Tapi itu yang dipakai. Kan enggak, kalau itu udah jelas, ini nggak ada hubungannya. Kan dia kan mau jatuhnya kan karena kegocek sama Salah kan. Iya, karena dia jatuh, biar dia jatuh, dia secara nggak sengaja sentuh bolanya. Di bawahnya ada tangan. Mungkin aja wasit akan ada yang memberikan Bisa itu juga. sebagai penalti, ada juga. Karena gue bilang selalu akan 50-50. Kan lu bilang sampai kapan? Sampai setiap pertandingan Ji, pasti 50-50. Ya karena gitu pertimbangan wasit masing-masing berbeda. Handsball pasti kena tangan, tapi apakah cukup menjadi penalti? Yang itu yang selalu gue ributin kan. Cukup nggak untuk jadi penalti? Itu yang selalu kenapa handsball belum tentu menjadi penalti, belum tentu menjadi pelanggaran. Foul pun seperti itu, apakah cukup untuk menjadi penalti apa enggak? Ya karena pertimbangannya wasit beda-beda. Apa yang lu bilang betul, ini terjadi. Tapi aturan di FA itu sebenarnya untuk gue sih cukup jelas. Kalau lu tidak melakukan hands tapi tidak membuat badan lu lebih besar, itu nggak dianggap hands. Dan itulah sering terjadi, gue bilang, loh ini kena tangan kok nggak hands. Objektivitas, memang objektivitas, tapi peluang untuk menjadi subjek, sekarang gue lebih ngerti setelah gue tahu bahwa ada law itu, law 12 dari FA Handbook. Dan sebenarnya fans Liverpool pun juga gue rasa seharusnya udah familiar ya. Kayak contoh lawan MU kan kena tangannya Lu lihat, lu baca di timeline gue aja berapa ribu tololnya gue fans ngeliat Liverpool itu apa yang ngomong. terjadi ya, karena emang kalau keputusan arahnya against us mungkin emang kecewa, itu natural fansnya kayak begitu. Tapi kalau gue sih terbuka, ini emang aturannya begini, gue tahu. Contohnya ketika lawan MU pun Shaw juga ada momen dia kena tangan tuh, yang ada crossing datang, tapi dia kan itu Dan terlalu harsh juga. Gak membuat badannya nggak besar. dan itu kena bagian tubuh dulu baru kena tangan, dan itu sepakat emang itu nggak handball. Sebenarnya emang aturan ini udah ada dari bertahun-tahun lalu, Tapi di UCL dikasih itu. karena pedomannya beda kok. Dan juga tapi gue harap sih yang walaupun punya pedoman itu siapa? FA atau UEFA? tapi kan ini FA ngejalaninnya pedoman yang kayak begini Dengan yang interpretasi lakuin. sendiri. Masing-masing liga kan memberikan kesempatan. Tapi aturan bola itu lahir dari UEFA atau FIFA, bukan dari FA. Tapi justru UEFA akan mencoba lebih melunak dibandingkan sekarang. I don't know. Ya harusnya juga karena terlalu kejam. Kalau lu nggak salah apa-apa, lu kena hands. Tapi nggak kayak di Liga Inggris juga. Tapi gue harap sih emang ada seharusnya ada penjelasan lebih lanjut ya, karena ini aturan ini emang menurut gue agak mengganggu. Karena situasi gini, gue contohin ya, kayak misalkan dalam aturan kan jelas kalau lu kena tangan dalam build up dan berbuah gol itu harus dianulir, artinya ada pelanggaran. Seandainya Odegaard kena tangan, Odegaard counter attack jadi gol, berarti kan harusnya dianulir. Akan dihukum jadi handball nggak? Jadi penalti buat Liverpool? Ya enggak lah. Ini kan peraturan yang jadi membingungkan gitu. Dalam satu sisi gol lu nggak bisa disahkan apabila dalam build up lu ada handball, artinya ada pelanggaran dalam proses gol lu. Tapi di satu sisi itu nggak bisa dihukum jadi penalti untuk lawan lu juga. Itu interpretasi lu. Kalau seandainya kemarin terjadi dan itu gol itu sah karena kena tangan tapi bukan pelanggaran, itu jelas-jelas tertera di Law 12 itu. Ada dalam proses build up juga, kalau kena tangan dalam prosesnya adalah dalam Kalau itu pelanggaran, ada waktu. bukan kalau kena tangan. Kalau kena tangan dianggap pelanggaran. Yaitu kalau make your body bigger. Tapi kalau kena tangan kayak Luke Shaw, ini lu kasih contoh yang paling bagus. Tidak natural bigger, yang nggak dianggap pelanggaran. Itu kan kalau dari segi defense ya, maksudnya gini coach, kalau Arsenal counter attack dari Odegaard langsung Nggak direct ngaruh. ke depan, Iya, itu gol sah. itu mungkin bisa jadi Enggak, itu biasanya dianulir. dianulir kan? Kenapa dianulir? Ya Karena karena dalam itu proses build up nggak boleh ada kontribusi tangan biasanya. pemain Ini yang terjadi.
Offensif. Coba lu cari tahu di lo mana deh. Ada. Dan Ya jangan bilang ada, lu cari ada. Ya, tahu cari aja next-nya. pasti ada. Aduh, Law of the ini game. cari sendiri ya. Gue kasih kawan-kawan contoh ya. deh, gue kasih contoh. Yang Gue masih si ingat banyak. McAllister McAllister jaraknya 30 detik mungkin Tengah lapangan. dari gol jauh. Kenanya juga ya tangannya lagi rapat pula. Kena badan dulu lagi, baru kena kena badan, tangan. kena ini. Kena juga. Tapi Diambil dia ya. mundur karena peluangnya jadi gol. Build up-nya jadi Diawali dari dia kena tangan, itu dia nulir. Dan contoh lainnya gue Tangannya lagi contohnya rapet. Bournemouth salah satunya lawan MU. Dan contohnya mungkin harapan gue masih pada ingat Marcos Alonso lawan Madrid, Chelsea lawan Madrid. Itu bola mantul ke dia nggak bisa helpless itu, nggak bisa ngapa-ngapain. Tangannya juga begini, tangan posisi lari kena di sini, dia shoot itu jadi gol. kalau di Whistle memang Offensive. Tapi kan UCL lebih keras, kena tangan apapun jadi iya jadi betul ini. betul. Nah, jadi- Kalau di Whistle ya, tapi kalau di FA gue nggak yakin. Nah ini bahwa maksud itu- gue kan probabilitas itu terjadi pun juga minim ya sebenarnya. Odegaard bisa Iya. langsung counter jadi gol, tapi gue harap ada inilah ada apa ya, dilurusin lagi karena kalau sampai situasi itu terjadi kan membingungkan gitu. Iya, iya. Lu itu kena tangan lu nggak handball, abis itu lu counter attack jadi gol, tiba-tiba gol lu Dianulir. nggak sah, terus kondisinya si handball itu harus diapain? Dihukum penalti apa cuma jadi bola Iya, iya. dimulai lagi? Itu agak rancu sih ujung-ujungnya Iya, jadi karena gua agak ada perbedaan di mengkhawatirkan. sisi defensif sama di sisi Yes. ofensif ketika handsball kan. Itu Itu yang dia. akhirnya menjadi rancu dalam law-nya si FA ini. FA. Dan Arsenal akan menghadapi West Ham nanti malam ya. Nanti malam yang selalu Besok. Oh, Jumat dini hari ya. Iya, Malam Yang Everton biasanya juga City. suka Malam merepotkan City sama Chelsea. tim papan atas nih. Gimana coach, prediksi coach lawan West Ham akan sulit apa enggak? Secara historis sih kayaknya nggak pernah susah sih lawan Ya West Ham. kalau dari sisi permainan ya nggak sulit. Yang sulit kan adalah fighting spiritnya, Ya kan, motivasinya. lawannya low block gitu Apakah mereka punya determinasi untuk menang? Apalagi Liverpool sudah menang. Liverpool sekarang dikasih kesempatan untuk dua hari berada di pucuk. Ya kan, Iya, sekarang Di puncak Liverpool. rank 1 itu bukan di tangan Liverpool nasibnya, di tangan Arsenal. Apakah Arsenal bisa menunjukkan mental untuk bisa menggeser Liverpool lagi atau enggak? Jadi lebih di apa namanya, nasib mereka di tangan mereka sendiri. Dan kalau mereka bisa fight-nya kayak MU lawan Chelsea atau MU kemarin lawan Villa, ya pasti bisa menang. Cuman kalau main juga setengah-setengah, ya itu yang repot sama Arsenal. Ya intinya kalau Arsenal bisa menangkan pertandingan lawan West Ham nanti, dia akan kembali menjadi juara paruh musim. Tapi beneran nggak kali ini juara paruh musim bisa jadi juara di akhir musim Beneran. atau kali ini akan lo udah percaya sama Madam Lee soalnya. Kalau menurut Madam Tim, Lia. Madam Lia. Kalau menurut Tim bagaimana? Jangan kemana-mana, kita akan balik lagi.